Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustadz Rifki Mulia Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Syahriyatul Maghfirah, mahasiswi semester 5 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran dari Pondok Pesantren Tahfidz Khusus Putri Al-Irsyad Pekalongan. Jadi Ma'had Tahfidz Al-Irsyad merupakan lembaga pendidikan berbasis Al-Quran yang dikhususkan untuk akhwat usia di atas 17 tahun atau lulusan SMA yang bersungguh-sungguh ingin menghafal Al-Quran ataupun menyelesaikan hafalan Al-Quran sebelumnya. Jadi di Pondok Tahfidz Al-Irsyad ini hanya memfokuskan santri pada kurikulum menghafal Al-Quran atau tahfidz. Jenjangnya selama 4 tahun. Ini waktu normal kelulusan santri. Jadi di sini tidak ada sekolah formal, namun ada pelajaran tambahan seputar ilmu agama. Jadi dalam beberapa kali dalam sepekan mungkin sekitar 7 mata kuliah ilmu agama, pelajaran tambahan selain menghafal Al-Quran. Seperti mata kuliah tahfidz, tauhid, akhlak, bahasa Arab, tahsin Al-Quran, fikih dan sirah nabawiyah. Ini diadakannya pada tahun pertama sampai tahun ketiga. Adapun pada tahun keempat, di tahun jenjang terakhir adalah waktu untuk santri murojaah dan membekali santri yang akan lulus dengan mata kuliah tahap lanjutan seperti ilmu faraid, hadis ahkam, ulumul Quran, nahwu shorof. Dan mereka santri-santri yang akan lulus ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian seleksi khataman. Kemudian jadwal kegiatan menghafal di Pondok Al-Irsyad Pekalongan ini adalah di pagi hari dari jam 7 sampai setengah 11, yaitu waktunya halaqah murojaah, yang mana setiap santriwati menyetorkan dari 1 sampai 4 atau 5 juz sekali duduk dan disimak langsung oleh ustazah halaqah masing-masing. Nah, kemudian ada jeda istirahat qailullah sampai duhur, baru dilanjutkan lagi setelah salat asar, yaitu sekitar jam 4 sampai setengah 6 sore. Di sini untuk halaqah ziyadah. Jadi tidak ada target atau batasan dalam menambah hafalan dari Pondok Al-Irsyad sendiri, namun setiap menambah hafalan wajib menyetorkan 5 halaman dari hafalan yang sebelumnya. Jadi 5 hafalan yang sebelumnya sudah dihafal tetap disetorkan untuk dimurojaah kembali dengan tambahan hafalan yang baru disetorkan atau hafalan ziyadah. Adapun bagi santri yang sudah hatam 30 juz Al-Quran dapat menyetorkan murojaah 1/4 juz pada waktu sore hari ini pada jam halaqah ziyadah. Untuk santri yang sudah selesai, mereka dapat menyetorkan murojaah sebanyak 1/4 juz. Kemudian untuk menguji kelancaran santriwati diadakan beberapa ujian seperti yang pertama ada program bulanan tahfidz, yaitu adalah uji kelancaran setengah atau seluruh hafalan santri menggunakan metode sambung ayat selama hafalan yang sudah disetorkan dalam 1 bulan itu, dan diawasi langsung oleh ustazah masing-masing halaqah. Jadi dalam setiap bulan, setiap kita menyelesaikan hafalan dalam 1 bulan itu diujikan dengan metode sambung ayat dan diawasi langsung oleh ustazah masing-masing. Nah, kemudian setiap bulannya ada program sambung ayat. Pada tengah semesternya, yaitu ada ujian tengah semester. Jadi pada ujian tengah semester ini setiap santri akan menyetorkan setengah hafalan terakhir selama
menjadi santri di Pondok Tahfidz Al-Irsyad ini. Jadi disetorkan selama dalam waktu 7 hari atau sepekan. Jadi dibagi per harinya. Misalkan saya memiliki hafalan total selama menjadi santri di Pondok Tahfidz Al-Irsyad 7 juz, maka setiap harinya saya setorkan 1 juz kepada Ustadzah Halaqah untuk diujikan sebagai ujian tengah semester yang nantinya akan masuk sebagai nilai rapot gitu. Selanjutnya ada ujian akhir semester atau UAS, yang mana di sini santri menyetorkan seluruh hafalan yang dimiliki selama dia menjadi santri di Pondok Tahfidz Al-Irsyad Pekalongan ini dalam waktu 8 hari. Yang mana tadi ketika UTS diberi waktu 7 hari atau sepekan, maka dalam UAS ini karena seluruh hafalan yang dimiliki disetorkan, diberi waktu tambahan yaitu 8 hari. Jadi misalkan saya selama menjadi santri Pondok Tahfidz Al-Irsyad Pekalongan memiliki hafalan 16 juz pada saat UAS, ya, jadi dibagi 8. 16 juz dibagi 8 hari, maka setiap harinya saya wajib menyetorkan 2 juz kepada Ustadzah Halaqah masing-masing yang menguji pada saat UAS. Nah, kemudian setelah selesai santri menyetorkan 30 juz, ada yang namanya ujian seleksi khataman. Jadi ujian ini bagi kelas akhir yang telah menyelesaikan hafalan 30 juznya, yaitu dengan menyetorkan 5 juz setiap harinya secara tertib. Jadi 5 juz selama 6 hari untuk ujian seleksi menuju khataman. Jadi pada tahap ini seorang santri ditentukan dia bisa mengikuti khataman atau tidak. Kalau dia gagal dalam ujian ini, maka dia tidak bisa mengikuti khataman dan akan mengulang pada tahun berikutnya. Nah, selanjutnya ada khataman, yaitu santri yang lulus ujian seleksi khataman tadi akan berkesempatan untuk menyetorkan hafalan 30 juznya sekali duduk dan disimak oleh teman. Jadi tidak ada ustadzah yang mengawasi, namun disimak oleh teman halaqah. Nah, selanjutnya ada MHQ. Jadi setelah khataman, keesokan harinya ada MHQ yang diikuti oleh santri yang telah selesai khataman. Jadi dilakukan secara bergilir dengan diberi 3-5 soal sambung ayat. Jadi 3 dari 5 soal ini dari keseluruhan juz Al-Quran gitu. Nah, kemudian metode pembelajaran untuk menunjang tahfidz itu ada yang pelajaran pokoknya adalah kajian tahsin dengan mensyarah kitab Fathul Rabi Bariyah Syarhul Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi kemudian ada ustadzah yang mentalaki 1-2 ayat Al-Quran yang dilanjutkan dengan praktek membaca 1 ayat per individu dan dikoreksi oleh ustadzah yang mengajarkan. Jadi kajian tahsin ini dilakukan dalam sepekan selama 2 kali. 2 kali ini bagi santri yang pada tahun pertama. Kemudian yang 1 kalinya lagi untuk seluruh santri secara bersamaan. Jadi ada 3 kali untuk mahasantri tahun pertama, dan untuk mahasantri tahun berikutnya hanya 1 kali, yaitu yang kajian tahsin secara bersamaan dilakukan serentak oleh seluruh mahasantri. Nah, selanjutnya biasanya diadakan pembacaan tafsir Al-Quran yang setelah pembelajaran tahsin tadi diadakan pula pembacaan tafsir Al-Quran oleh ustadzah pengajar. Kemudian ada belajar ilmu seperti bahasa Arab, nahwu, dan sorof seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya metode menghafal oleh saya sendiri, Syahriyatul Maghfirah. Jadi pertama, bagaimana cara saya menghafal? Yang pertama adalah memfokuskan penglihatan pada setiap ayat dalam 1 halaman. Jadi memfokuskan mata pada tiap ayat dalam 1 halaman penuh.
tanpa melafalkan dulu melalui lisan, jadi hanya dibaca dalam hati. Kemudian setelah saya men-scanning satu halaman penuh itu, dilanjutkan dengan melafalkan satu demi satu ayat dengan memahami makna atau arti perkatanya, dan disambung dengan ayat lain yang kemudian disatukan dengan satu halaman penuh. Nah, setelah menghafal diulang-ulang, mengulang-ulang lagi yang telah dihafal dalam satu halaman penuh, baru bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kelebihan dari metode ini adalah efisiensi waktu. Metode ini memungkinkan otak untuk menyerap lebih banyak informasi dengan cepat, karena kita menggunakan visual untuk menangkap objek dengan lebih cepat. Namun kelemahannya atau kekurangannya membutuhkan tempat yang tenang dan sepi untuk memfokuskan pikiran kita. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.